Hai Peopleology, welcome back to Cocokology Channel. Kali ini gue akan membawakan sebuah kisah tentang The Brazilian Cannibal Trio. Gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke bedtime story. Seperti yang tadi gue udah bilang, kita akan membawakan The Brazilian Cannibal Trio. Dari judulnya aja, Cannibal, kalian pasti sudah nebak-nebak nih kalau ini akan ada kisah tentang pembunuh berantai yang juga memakan daging korbannya, atau bisa dikatakan kanibal. Nah, jadi ada seorang laki-laki di Brazil sana yang bernama Jorge Beltrão Negromonte. Dia anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi dia ini anak bungsu, ayahnya adalah seorang yang sangat terkenal dan dihormati, dan juga ayahnya ini adalah seorang pengacara. Ibunya juga sangat terkenal karena dia merupakan seorang profesor di sebuah universitas di Brazil sana. Jorge kecil, waktu saat dia berusia 7 tahun, keluarganya ini mengirim dia ke Portugal tinggal bersama dengan bibinya untuk melanjutkan sekolahnya. Dan ketika usianya 12 tahun, dia kembali lagi ke Brazil nih. Diketahui juga bahwa Jorge ini memang mempunyai mental health gitu ya. Dia diketahui memiliki schizophrenia atau gangguan mental yang sering sekali berhalusinasi, dan dia sempat di masa remajanya itu ditaruh di salah satu rumah sakit untuk masalah mentalnya tersebut. Iya, gimana sih kronologinya, kasusnya apa sih? Dan kasusnya ini bermula ketika di tahun 2005. Saat itu Jorge bersama dengan istrinya ini bernama Isabel Pires, dan juga gundiknya atau simpanannya yang bernama Bruna da Silva. Jadi pada saat itu mereka memutuskan untuk pindah dari rumah yang mereka tempati, dan mereka memilih untuk tinggal di sebuah rumah semi permanen gitu ya, dan semi permanennya ini terpisah. Jadi mereka itu tinggal bertiga, ada istri, suami, dan ada selingkuhannya di dalam satu lingkungan. Dan mereka tinggal di Recife, Brazil. Ya, akhirnya setelah kepindahan mereka, di lingkungan barunya mereka bertemu dengan seorang gadis muda yang bernama Jessica Pereira, dan dia ini juga sudah memiliki seorang anak berusia 18 bulan. Jessica ini diketahui tinggal atau hidup dalam kemiskinan, dan juga dia menerima kekerasan dari ayahnya. Akhirnya Jessica ini ditampunglah di rumah keluarga Jorge, tinggal bersama-sama tuh. Jadi ada Jorge, Jessica, istrinya, dan juga gundiknya si Jorge ini, juga dengan anaknya si Jessica. Tapi entah bagaimana setelah Jessica ini tinggal di sana, dia tuh keluarganya gak ada seorang pun yang nyariin Jessica. Sampai akhirnya tiba-tiba muncullah ide dari Jorge ini untuk membunuh Jessica. Jadi pada saat itu Jessica dibunuh secara brutal oleh Jorge, istri dan juga gundiknya. Lalu setelah Jessica ini meninggal dunia, dia langsung dikulitin. Bahkan yang lebih parahnya lagi, daging dari Jessica pun dibikin semur dan juga pastry, dan mereka semua makan. Dan yang mirisnya adalah anak dari Jessica yang baru berusia 18 bulan itu, dia bahkan disuapi atau dicekoki daging dari ibunya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka masih tinggal nih di lingkungan yang sama. Tapi 4 tahun kemudian, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke daerah baru. Mereka dan juga anak dari Jessica ini pindah ke daerah pesisir yang bernama João Pessoa di negara bagian Paraíba, Brazil. Nah, mereka beli rumah lah di sana. Mereka tinggal. Ternyata hal seperti yang tadi tuh terulang lagi, guys. Jadi ada seorang gadis muda juga yang baru berusia 20 tahun. Ini tuh kenalannya dari si Bruna atau dari gundiknya si Jorge ini ya. Jadi si Bruna itu, dia nih lagi pergi jalan-jalan. Ketika dia naik bus, dia kenalan lah dengan seorang wanita. Di lingkungan yang barunya ini atau di pesisir daerah Brazil tadi, si Jorge ini kembali bertemu dengan korban barunya yang bernama Gisele da Silva. Dia baru berusia sekitar 21 tahun. Ternyata Gisele ini punya niat untuk membunuh anak kandungnya, dan dia melakukan kekerasan terhadap keponakannya. Ketika Jorge, istrinya, dan juga Bruna gundiknya ini mengetahui sifat asli dari Gisele ini,
ini, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali membunuh Giselle. Dan akhirnya Giselle ini menjadi korban yang kedua. Seperti Jessica tadi, mereka pun menguliti Giselle. Dan setelah dikuliti, mereka memotong-motong tubuh dari Giselle dan memakan daging dari Giselle. Yang luar biasanya lagi, anak dari Jessica yang sudah mulai tumbuh besar ya, atau udah jadi anak balita gitu, dia pun dicekoki juga untuk memakan daging manusia. Dan makanan atau daging yang mereka dapat dari korbannya ini, mereka tuh bikin kue-kue atau bikin pastry yang dijual ke tetangga-tetangganya. Jadi tuh mereka bikin gak cuman sedikit, dibikin semur, dibikin pastry, dan mereka keliling ke lingkungannya untuk membagikan itu sebagai sampel dan diperjualbelikan. Setelah mereka menjual pastry keliling tetangganya, akhirnya tetangganya tahu dong kalau wah nih ternyata enak nih, keluarga Jorge ini bisa bikin makanan yang enak gitu. Akhirnya setelah 2 minggu mereka membunuh Giselle ini, si Bruna nih pada saat itu sedang melakukan perjalanan, dia lagi naik bus. Nah di dalam bus ini dia bertemu dengan seorang wanita muda lagi yang bernama Alexandra da Silva. Nah pada saat itu Alexandra baru berusia 20 tahun. Dia saat itu sedang mencari pekerjaan. Nah setelah dia ngobrol-ngobrol nih sama Bruna, akhirnya Bruna menawarkan Alexandra untuk bekerja di rumah mereka sebagai babysitter untuk anak dari Jessica tadi ya. Jadi diajaklah si Bruna ini datang ke rumah mereka, dikenalinlah ke Jorge dan juga istrinya. Baru beberapa hari si Alexandra ini kerja di rumah Jorge, diketahui juga bahwa latar belakangnya Bruna nih mirip-mirip sama Jessica dan juga Giselle. Alexandra ini ternyata dia juga mendapatkan kekerasan seksual. Terus akhirnya dia ternyata di usianya yang 21 tahun itu sudah memiliki seorang anak juga. Tapi nggak tahu kemana bapaknya, dia bahkan nggak tahu nih siapa bapak dari anak yang dia lahirkan itu. Dari sana muncullah keinginan Jorge lagi untuk melenyapkan nyawa dari si Alexandra. Setelah dia baru bekerja beberapa hari di rumah keluarga Jorge itu, tiba-tiba Jorge ini langsung menyerang Alexandra, dibantu dengan Bruna dan juga istrinya, sampai akhirnya Alexandra ini meregang nyawa di sana. Dan kemudian seperti biasa mereka kembali menguliti kulit dari korbannya, yaitu si Alexandra ini. Setelah dikuliti, mereka potong-potong lagi, dagingnya dibikin semur, dibikin pastry lagi, dan mereka memang sengaja memakan daging-daging itu atau menyimpannya di kulkas sebagai bahan makanan untuk mereka untuk dimakan saat siang dan malam hari. Dan juga seperti biasa mereka membuat pastry dan kembali berkeliling di sekitar lingkungannya untuk diperjualbelikan kepada para tetangganya. Dan hal ini tuh disaksikan oleh si anak yang balita itu atau anak dari Jessica, korban pertama dari Jorge ini. Setelah kejadian itu, sebulan kemudian Bruna ini atau gundik dari Jorge, dia dipergoki sama security melalui CCTV tengah memakai kartu kredit dari korban terakhirnya yang bernama Alexandra. Jadi pihak kepolisian langsung menangkap Bruna nih. Bruna dibawa ke kantor polisi. Setelah diselidiki, kok dia bisa ya punya kartu kredit dari Alexandra. Jadi Alexandra ternyata memang dilaporkan telah menghilang selama 1 bulan. Di sana pihak kepolisian ini menemukan ada sisa-sisa daging dari korban-korban yang sudah dimasukin atau dibekukan di dalam kulkas keluarga Jorge ini. Dibawalah mereka bertiga ini. Pada saat di kantor polisi, Jorge ini ditanyakan, kenapa kamu melakukan hal ini? Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, karena emang mereka itu harus dibunuh aja gitu. Karena dia tuh nggak suka kalau ngelihat cewek-cewek yang masih muda tapi udah punya anak terus hidupnya berantakan. Di bulan April tahun 2012 akhirnya bukan cuma Jorge dan Bruna yang ditangkap, istri dari Jorge pun dibawa ke kantor polisi, tepatnya di Garunhan. Dan pada saat itu Jorge mengatakan bahwa dia adalah ketua dari sebuah sekte yang melakukan penyucian terhadap dunia atau mengurangi populasi penduduk dunia. Pihak kepolisian juga menemukan sebuah buku yang berjudul Revelation of Schizophrenic di rumahnya si Jorge ini.
Jadi Jorge ini sering banget terobsesi atau berhalusinasi kalau dia mendengarkan suara-suara dari para wanita yang menyuruh dia untuk melakukan hal-hal kejam tersebut gitu. Dan bahkan Jorge ini ternyata setelah didalami lagi, dia memiliki trauma yang sangat berat kepada para wanita, di mana dia merasa kenapa orang-orang itu padahal dia belum cukup umur dan dia sebenarnya belum mumpuni untuk punya anak. Tapi mereka sudah dikasih anak gitu, sementara dia dan istrinya sudah berkali-kali mencoba punya anak, tapi ada aja masalahnya. Seperti misalnya istrinya itu keguguran atau tidak berhasil memiliki anak lah, seperti itu. Sampai akhirnya itu membuat dia menjadi trauma dan menyimpan dendam terhadap para wanita-wanita yang memang sebenarnya kalau dilihat lagi latar belakangnya itu sedikit sama dan juga sudah memiliki anak. Akhirnya Jorge ini mendapat hukuman selama 71 tahun. Untuk istri dan juga gundiknya itu si Bruna da Silva ini mendapat hukuman selama 68 tahun. Ya, setelah mereka semua ditahan, sudah dapat putusan oleh semua netizen nih, mereka mendapat julukan The Sweeney Todd Cannibal. Nah, demikian kisah kita hari ini. Peoplelogy, kalau misalnya kalian suka cerita ini, boleh banget untuk komen, like, dan share. Pastikan juga kalian untuk subscribe Cocokology Channel. Nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu ketika gua upload video terbaru. And I see you on my next video. You dadah, bye-bye. God bless.